Assalamualaikum Bu Mun. Waalaikumsalam Pak Coy. Gimana kabarnya hari ini Bu Mun? Alhamdulillah, hari ini sehat. Iya, oke Bu Mun. Untuk Bu Mun sendiri kemarin sudah belajar mengenai supervisi akademik ya? Sudah Pak Coy. Oke, mungkin ada hal yang perlu disampaikan Bu Mun dari supervisi akademik? Dari praktek supervisi kemarin, supervisi akademik dengan Bu Tari kemarin, yang perlu saya kembangkan dari tiga kompetensi Pak Coy. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oh, dari ketiga kompetensi itu Bu Mun, apa yang perlu saya bantu untuk Bu Mun bisa berkembang ya? Nah, setelah melaksanakan praktek supervisi akademik kemarin, yang saya rasakan itu yang ingin saya kembangkan itu di poin yang ketiga Pak, yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Untuk nanti kalau seandainya ada kegiatan observasi yang perlu saya amati lebih jauh dari tiga kompetensi itu Bu Mun apa ya? Ya, pertanyaan yang berbobot itu Pak, yang Pertanyaan saya kembangkan. berbobot juga. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Mun dari skala 1 sampai 10 untuk pertanyaan berbobot itu di angka berapa ya? Yang saya rasakan Pak ya, yang saya amati dan saya rasakan itu masih pada nilai angka 6 Pak Coy. Oh, nilai angka 6. Ya. Untuk Bu Mun sendiri apa ya? Kita kan nanti akan melakukan kegiatan observasi Bu Mun Iya, ya. Pak. Nah, untuk observasi ini nanti apa yang diharapkan Bu Mun dari hasil observasi? Yang ingin saya capai ya mengembangkan nilai-nilai kompetensi yang berbobot, pertanyaan yang berbobot itu agar saya lebih fokus juga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan bobot dan berkualitas Pak. Oke, siap. Oke Bu Mun, berarti nanti kita observasi di kelas untuk pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Oke. siap. Ya, terima kasih Bu Mun. Sama-sama Pak. Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah. semangat. Tetap semangat ya Bu Tari Sudah ya. makan soalnya Bu. Berarti energinya bertambah Iya ini. pasti. Bu Tari, hari ini saya ingin melakukan supervisi akademik. Nah, Iya Bu. Iya. terutama di kelasnya Bu Tari. Bu Tari sekarang mengajar kelas berapa? Saya sekarang ngajar di kelas 6 Bu. Kelas 6 ya. Iya. Bagaimana? Ya. Anak-anak yang kelas 6 sekarang. Anak-anak kelas 6 yang sekarang ini saya kebetulan sudah 3 tahun ya di Iya. kelas 6, sebelumnya di kelas 5. Jadi kondisi siswa saya yang tahun ini memang berbeda. Berbedanya begini, kalau yang 2 tahun itu cukup menguras energi saya, Betul. menguji kesabaran saya juga. Tapi anaknya aktif dalam pembelajaran. Jadi Gitu ya. sikapnya ini, perilakunya ini unik juga, tapi aktif di pembelajaran. Berbeda jauh dengan yang sekarang. Sekarang ini bisa dikendalikan secara kondisi kelas, cuma anak-anaknya beberapa ini kurang begitu aktif, dalam artian ini kan menjadi pemikiran saya Bu Mun, kebetulan sudah kelas 6 dan ini sudah masuk mau semester, sudah mid semester ya, sudah mau PTS. Nah, beberapa siswa saya 3 anak ini 3 laki-laki semua dan kebetulan memang anaknya pendiam. Oh gitu Bu Tari. Pendiam, tidak aktif di kelas, kemudian juga akhirnya berdampak pada kurang gregetnya untuk belajar bersaing Pembelajaran dengan kurang temannya. Iya, begitu. Cenderung pasif jadi ya. Kalau yang Pasif, beberapa iya. anak ini Bu Tari. Iya. Nah, Ya, namun dari 3 anak ini yang satu secara akademik bisa mengikuti teman-temannya, yang 2 ini yang pasif dalam apapun. Jadi gitu Bu Mun. Iya. Dia pasif sekali di dalam semangat untuk meningkatkan dalam bersaing dengan temannya itu sangat kurang, sehingga 2 anak ini berdampak pada nilai akademiknya juga di bawah KKM Bu. Gitu, yang itu menjadi keresahan saya karena dia sudah kelas 6, otomatis sebentar lagi juga ujian dan belum ada greget sama sekali untuk meningkatkan belajarnya, kualitas belajarnya seperti itu. Gitu. dari pengamatan Bu Tari selama ini,
atas kurang semangatnya belajar itu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tari? Selama ini yang sudah saya lakukan Bu, karena saya mengetahui ya di 1 bulan pembelajaran ini kok seperti ini, saya mencoba mencari informasi ke guru-guru kelas sebelumnya. Dimulai dari guru kelas 5, ternyata memang 2 anak ini juga dari kelas sebelumnya seperti itu di kelas 5, pasif, kemudian secara akademik juga memang kurang. Kemudian saya coba telusuri lagi sampai ke kelas 3 sampai akhirnya sampai di kelas 2. Di kelas 2 itu gurunya bilang kalau dulu di kelas 1 ini kok Bu, mungkin karena lancar kok, mungkin karena tingkat kesulitan pembelajaran masih belum ini ya. Kalau kelas 1 2 kan baru menulis dan berhitung saja, membaca dan menulis lancar, membaca menulisnya lancar. Itu ya di kelas 1 ya. Di kelas 6 ini kendalanya kan dia dalam penalaran, segi penalaran materi yang dimulai sudah mungkin agak sulit ya Bu Tari, iya, untuk pemahaman penalaran yang agak sulit ini dia yang masih belum bisa gitu. Jadi jawabannya ya kadang tidak sesuai dengan harapan begitu. Kemudian saya coba mencari informasi dari 2 anak ini, memang salah satu ada yang dari background keluarga orang tuanya dari ada permasalahan sosial lah begitu, jadi yang mungkin jadi berdampak pada anak ini yang akhirnya jadi pendiam. Jadi pendiam, tidak semangat ketika istirahat pun juga tidak semangat untuk bermain dengan temannya, hanya duduk. Tadi juga ketika saya mau berangkat ke sini itu juga dia duduk aja sambil minum es, nggak kepingin main sama temennya, ya cuman geling saja kalau ditanya begitu. Luar biasa ya, Bu Tari sudah mempunyai banyak cara ya untuk mencari solusi itu Bu Tari ya. Dengan menanyakan latar belakangnya mulai dari kelas 1 mulai Bu Tari untuk mengetahui karakter anak ini mulai dari kelas 1 dan kelas-kelas yang di jenjang yang di atasnya ya Bu Tari. Menurut Bu Tari, dari beberapa langkah yang sudah dilakukan Bu Tari, apa yang kelihatan nyata atau terdampak bagus untuk anak ini? Yang sudah saya lakukan dan agak walaupun sudah tidak ini ya hasilnya. Sudah mulai menunjukkan hasil. Dia mulai saya giring, saya semangati untuk bisa tampil di depan. Suaranya nggak keluar gitu ya, langsung saya diulang lagi suaranya sampai keluar. Jadi dia tingkat kepercaya diriannya juga kurang gitu. Diasah terus berarti. Iya, jadi itu yang perlu saya asah terus. Kemudian akan saya beri tugas untuk pembelajaran. Kebetulan bahasa Indonesia ini kan ada materi pengamatan laporan Bu, melaporkan hasil wawancara dengan warga sekitar. Ya, ini akan saya ambil materi wawancara dengan pelaku usaha, dengan tetangga lingkungan beliau, anak-anak ini. Jadi mungkin bisa dengan tetangga dekatnya yang penjual bakso atau mungkin pedagang kelontong, terserah mereka, tapi nanti akan saya beri bantuan pertanyaan untuk dia praktekkan dengan tetangganya di rumah begitu Bu. Dan dengan orang tuanya juga saya sudah mulai komunikasi untuk mencoba supaya ada solusi dari anak ini supaya agak lebih aktif lagi ketika di kelas. Dari semua kegiatan yang sudah dilakukan Bu Tari, apakah Bu Tari membutuhkan bantuan dari kepala sekolah, teman sejawat, maupun dari kerjasama dengan orang tua Bu Tari? Pasti Bu ya, pasti. Jadi saya butuh dukungan dari kepala sekolah juga, karena bagaimanapun kepala sekolah kan sebagai penanggung jawab di lembaga sekolah untuk jaga-jaga apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu, supaya kepala sekolah juga tahu kalau ada siswa saya yang membuat saya agak resah gitu. Jadi tetap saya sampaikan informasi, dan apa yang saya sampaikan, yang mau saya lakukan, alhamdulillah kepala sekolah mendukung gitu. Dan ketika saya mengalami kesulitan, saya juga minta bantuan kepala sekolah. Kebetulan kan kepala sekolah pasti punya pengalaman gitu, sudah pernah megang kelas 6 gitu. Dan saya juga berkolaborasi dengan guru-guru sebelumnya, dengan guru kelas 5 dan guru kelas sebelumnya, atau dengan guru olahraganya. Karena kan dia juga motoriknya ini supaya terasah di pelajaran olahraga. Mungkin dicari bakat minatnya dulu dia Bu Tari. Di situ. Dari semua yang sudah dilakukan Bu Tari dengan bekerja sama dengan semua pihak agar anak ini, apakah ada langkah yang ingin dicapai? Langkah selanjutnya yang ingin dicapai? Setelah semuanya sudah dilakukan, apa itu solusinya? Solusi yang akan dicapai, terus
sudah kerjasama, apakah ada satu langkah yang ingin dicapai yang belum terrealisasi Bu Tari? Apakah ada? Untuk langkah yang ingin saya lakukan yang belum terrealisasi ini yang dengan kerjasama orang tua untuk bertemu ini yang belum. Kemarin masih baru dalam tahap lewat telepon. Oh, begitu. Telepon saya ingin menghadirkan beliau, ajak ngomong dari hati ke hati kan. Betul. Kalau lewat telepon aja kan mungkin Kurang, terbatas kurang, nih, ya, terbatas. ya. Mungkin nanti barangkali dengan kita bertemu empat mata ngobrol dari hati ke hati, ada sesuatu yang bisa mereka ceritakan dan saya bisa memberikan solusi sebagai selaku pengganti orang tua di sekolah. Oke, Gitu. luar biasa Bu Tari. Pada pertemuan kali ini bagaimana perasaan Bu Tari? Alhamdulillah saya sudah lega dan senang ya bisa bercerita, istilahnya curhat dengan Bu Mun Iya. itu ya. Dan dengan Bu Mun memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, memancing pertanyaan juga akhirnya membuka membuka imajinasi saya untuk kira-kira apa yang akan saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Alhamdulillah. Ya kan dengan pengalaman dari Bu Mun juga memberikan ini masukan ke saya. Terima kasih sekali Iya, Bu. sama-sama. Semoga tidak bosan sering saya curhat. Iya Bu Tari. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa dampak yang baik bagi Amin, anak-anak kita semua ya amin, Bu Tari ya. semoga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Tari. Sama-sama, Bu. Saya akhiri ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mun. Salam Pak Coy. Alhamdulillah Bu Mun tadi sudah melakukan kegiatan coaching Iya. dengan coachi gitu ya. Iya. Seperti yang disampaikan Bu Mun tadi, ada kompetensi yang ingin dinaikkan Bu Mun. Nah, menurut Bu Mun, kompetensi yang tadi ingin dinaikkan Bu Mun kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 untuk yang barusan telah dilakukan oleh Bu Mun, angka berapa Bu Mun saat ini? Kalau yang saya rasakan lebih baik Pak dari kemarin yang praktek yang saya rasa saya menilai diri saya itu masih pada poin 6 Pak ya. 6 ya. Nah, saya rasa untuk sekarang sudah lebih baik bisa di angka 8 Pak Coy. Oke, bisa tinggal 8. Alhamdulillah Iya, ya Bu Mun iya, ya. iya. Menurut Bu Mun sendiri, kenapa Bu Mun bisa menilai dari 6 bisa menjadi 8 saat Nah, ini gitu? Karena yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi yang pertanyaan yang berbobot Pak Coy ya. Iya, Nah, betul. setelah saya pelajari, saya bisa mengembangkan pertanyaan berbobot, misalnya dengan langkah-langkah apa yang harus diterapkan oleh Bu Tari, terus tujuannya apa, sudah sesuai dan saya rasa itu sudah sangat berbobot. Oh, alhamdulillah. Tindak lanjutnya juga, tindak lanjut dari Bu Tari Apa apa yang dilakukan Iya, ya? Oke. iya, Pak. Iya, saya izin menyampaikan Bu Mun mengenai hasil pengamatan saya Silakan, tadi Bapak. ya. Dari apa yang saya amati tadi Bu Mun sudah menyampaikan gitu kan, Iya. memang ya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh coachi terhadap problematika yang dihadapi Iya, gitu kan. betul. Dan saya rasa itu sudah lebih dari standar yang diinginkan gitu ya, karena Bu Mun sudah bisa Bu Mun bisa menyampaikan sehingga coachi meneruskan ya langkah-langkah Iya, strategis betul, yang diamati begitu ya. Ya, yang kedua, Bu Mun juga sudah menyampaikan tentang rencana tindak lanjut yang akan Iya, dilakukan oleh iya, coachi iya, iya. terhadap problematika, dan akhirnya coachi bisa menyampaikannya juga. Menurut Bu Mun, apakah pengamatan saya ini sesuai atau kurang dengan yang dialami oleh Bu Mun? Kalau saya perhatikan sudah sangat sesuai Pak dari apa Oke. yang sudah saya laksanakan. Mm-mm. Pak Coy sudah menjadi observer, sudah sangat sesuai dan sudah bagus Pak. Oke, ya terima kasih Bu Mun. Tapi di sini ada hal yang perlu saya sampaikan Bu Mun. Boleh, silakan Bapak. Jadi yang tadi Bu Mun menyampaikan mengenai permasalahan di Bu Tari tadi, Iya. Bu Mun karena prospeknya kita adalah mengenai pertanyaan berbobot, jadi ada suatu pernyataan dari Bu Mun yang menurut saya tidak perlu disampaikan, Oh, iya, karena contohnya, Pak. di sini ada asumsi yang muncul. Oh iya, Jadi, mungkin nah, belum sadar ya Pak. Ya? iya, asumsi bagus itu Bu Tari. Oh, Nah, itu mungkin bisa ditahan dulu. Oh iya, dalam hati saja Pak. Iya, jangan sampai muncul gitu ya Bu Betul, Mun ya. betul Pak Coy. Ya, itu Bu Mun yang bisa saya amati tadi dari kegiatan coachingnya Bu Mun sendiri. Nah, untuk selanjutnya menurut Bu Mun, apa yang harus dilakukan Bu Mun kalau misalkan ada kegiatan coaching ini lagi?
dengan rencana guru lain. rencana tindak lanjut Oh, dari iya. Bu Mun sendiri. Kalau dari pengalaman yang sudah saya laksanakan, saya jadi ingin memberi coaching kepada teman-teman sejawat yang ada di sekolah, Pak Joy. Membersamai mereka untuk mencari mengetahui permasalahan dan solusi yang terbaik dengan dengan mengadakan coaching dengan teman sejawat. Seperti itu, Pak Oke, Joy. jadi artinya mengembangkan kembali ke Betul, teman yang lain gitu Bu Mun iya. ya. Oke. Dari hasil diskusi ini Bu Mun ya. Iya. Dari diskusi ini apa yang kira-kira Bu Mun bisa naikkan performanya, mungkin dari jumlah kucinya, mungkin waktunya, atau mungkin juga siapa yang bisa dibantu oleh Bu Mun? Kalau waktunya mungkin sudah sesuai, Pak ya. Waktunya sudah Waktunya sesuai. sudah sesuai. Oke. Terus mungkin yang saya ingin bantu itu yang teman sejawat saya yang mempunyai siswa yang lumayan super aktif di kelasnya, Pak. Jadi nanti Hiperaktif ya, ya. betul, ada beberapa anak yang hiperaktif. Jadi saya ingin menjadi coaching bagi teman sejawat saya memiliki siswa yang super aktif tersebut untuk mencari permasalahan dan solusi yang terbaik. Solusinya yang tepat. Oke, ya itu terima kasih Bu Mun Iya, atas sama-sama, waktunya. Pak Joy. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mun.